Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini saya ingin menceritakan cerita yang sangat unik dan gak terbayangkan sebelumnya. Kisah ini dialami oleh narasumber saya yang bernama Anton. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya. Namaku Anton. Aku akan menceritakan pengalaman pribadiku yang dimana itu mengubah 100% kehidupanku. Aku adalah orang yang termasuk tidak pernah percaya dengan hal-hal mistis ataupun di luar nalar. Tapi ternyata aku mengalaminya. Kejadian itu bermula sewaktu aku pulang dari nongkrong di kafe sekitar pukul 11.30 malam. Kenapa mobilku tiba-tiba macet di tengah jalan yang sepi seperti ini? Aduh, sialan, macet gak tepat nih, umpatku dalam hati. Karena memang sangat gak tepat. Di sebelah kanan terdapat hutan masih lebat dan di sebelah kiri rumput yang sangat luas. Aku mencoba menjernihkan pikiranku dan masih tetap mencoba menghidupkan mobilku. Tapi hasilnya nihil. Mobilku masih tetap tidak mau hidup. Kuputuskan untuk mencari bantuan. Aku berjalan ke depan, siapa tahu ada rumah-rumah penduduk di sana, pikirku. Aku berjalan kurang lebih 15 meter dengan keadaan lampu yang remang-remang dan juga ditemani oleh bulan purnama yang sangat cantik. Aku terus berjalan, tapi entah kenapa tiba-tiba bulu kuduku merinding. Bulu kuduku berdiri semua. Aku merasa di depan sana ada yang mengintaiku. Entah itu apa. Hanya saja feelingku sangat kuat dan itu membuat bulu kuduku berdiri semua dan aku sempat gemetaran. Aku merasa aku sedang diintai. Aku merasa aku sedang diburu. Kuputuskan untuk kembali ke dalam mobil karena aku merasa lebih aman di sana. Segera aku putar balik dan melangkah pergi menuju mobilku. Tapi tiba-tiba dari belakang terdengar kresek-kresek-kresek. Di atas pohon aku lihat sesuatu bergerak sangat cepat dan aku pun ketakutan dan segera berlari menuju mobilku. Tapi tiba-tiba prak! Ada sesuatu yang menabrakku dari belakang hingga aku tersungkur ke tanah. Aku berusaha untuk melihat ke depan. Aku berbalik badan. Tapi sesuatu itu menindihku. Ya, dia menindihku. Aku melihat. Dengan rasa yang sangat takut, aku mencoba untuk lebih jelas melihatnya. Ternyata dia itu manusia. Ya, manusia. Perlahan aku melihat wajahnya dengan jelas. Dia wanita. Dia seorang wanita. Aku pun sangat terkaget-kaget dan membatin apakah dia orang gila ataukah dia siluman. Aku pun langsung berteriak, "Tolong! Tolong!" Berharap ada yang bisa membantuku. Tapi tempat itu terlalu sepi dan tidak ada seorang pun yang lewat di sana. Aku pun dengan gagap bertanya kepadanya, "Siapa kamu?" Tepatnya pertanyaanku, "Kamu apa?" Tolong jangan bunuh aku." Teriakku meminta tolong. Dia hanya terdiam, masih berada di atasku sambil memperhatikanku dan mengamatiku. Tiba-tiba, dia berbisik ke telingaku. "Teriaklah sekencang-kencangnya. Makin kamu takut, makin aku bisa mendengar detak jantungmu dan aliran darahmu. Tentu saja itu makin membuatku bergairah." Dalam kepanikanku yang tak terkendali, tiba-tiba dia pun mulai mengendus leherku. Dan dia berkata lagi, "Leher ini yang malam ini membuatku ingin berburu. Segar sekali bau darahmu."
Tiba-tiba dia menjilat leherku pelan-pelan. Itu seperti pemanasan buatnya yang membuatnya makin liar dan hilang kontrol. Aku panik, aku bingung, aku gemetaran. Kemudian aku berteriak meminta tolong sekencang-kencangnya. Tapi apa daya, gak ada orang sama sekali. Karena memang tempat itu begitu sepi. Aku berkata kepadanya, tolong jangan bunuh aku. Kamu itu apa? Tubuhku sudah mulai lemas karena terlalu ketakutan. Dalam hati aku membatin, apakah dia wanita siluman? Ataukah dia vampir? Dalam remang-remang lampu jalanan, aku lihat dia sangat cantik, tapi juga sangat mengerikan dalam diamnya. Ya Tuhan, tolonglah aku. Apa yang akan dia lakukan padaku? Menindihku dengan tatapan tajamnya yang sangat mengerikan. Membuatku dia membeku. Tidak bisa bergerak. Dia mulai lagi mengendus leherku dan mulai sedikit menggigitku. Terasa sangat sakit. Darah mulai keluar dari leherku. Kemudian dia menjilat sedikit darah yang keluar dari leherku. Dan dia berkata lirih, rasanya sungguh sangat nikmat. Ditambah dengan suara teriakan ketakutanmu itu, makin membuatku membara. Aku lihat wanita itu berkata sambil tersenyum mistis. Dia menikmati setiap tetes darah di mulutnya. Dan dia berkata lagi, sungguh sangat nikmat. Dia mulai menggigit leherku lagi lebih dalam. Kurasakan ada benda tajam kecil menancap di leherku, seperti jarum, tapi sedikit lebih besar dan terus menekan masuk ke dalam leherku. Dia sangat menikmati rasa darahku dan rasa ketakutanku. Wanita itu terus menggigitku dan menghisap darahku. Aku mencoba mendorongnya, tapi dia sangat kuat. Rasa yang teramat sakit kurasakan dari gigitannya. Tapi lama-kelamaan, ada rasa dingin dari gigitannya mulai masuk ke dalam leherku dan menjalar ke tubuhku. Aku mulai menggigil. Di saat tubuh itu masih mendidihku dan menghisap darahku. Tapi anehnya, rasa dingin itu tiba-tiba bercampur dengan rasa nikmat yang tiada tara. Ya, benar. Gigitan itu menimbulkan rasa sakit, dingin, dan juga sangat nikmat. Bahkan, aku sampai mendesah. Aku mulai kehilangan kesadaranku. Hanya rasa dingin yang kurasakan dan kuingat. Rasa hangat membuatku terbangun. Aku melihat sekeliling dan ternyata matahari pagi sudah menyelimuti. Kenapa aku tertidur di hamparan rumput ini? Apa yang terjadi denganku? Apakah aku semalam tidak sadarkan diri? Apakah aku semalam bermimpi? Terbangun sambil tertatih, aku mencoba untuk pulang. Linglung rasanya. Aku harus pulang dan tidur. Sesampai di rumah, aku langsung tertidur di kamarku. Sangat lelah dan lemas. Tiba-tiba terbangun dengan bercucuran keringat dingin. Aku bermimpi seorang wanita yang sangat cantik dan misterius menerkamku, menggigit leherku, tapi tidak membunuhku. Aku merasa wanita itu sengaja tidak membunuhku. Samar-samar aku teringat kejadian semalam. Wanita itu, aku sepertinya tidak bermimpi. Wanita itu memang ada. Sambil berusaha sekuat tenaga untuk mengingat kejadian semalam. Tiba-tiba badanku sangat menggigil kedinginan. Dalam hati aku teringat rasa dingin ini sama dengan yang kurasakan semalam. Aku bergegas ke kamar mandi dan berendam air hangat untuk mengurangi rasa dingin ini. Setelah selesai, aku berniat untuk pergi membeli makan. Sudah pukul 3 sore. Tiba-tiba aku melihat diriku di kaca. Betapa terkagetnya melihat kulitku menjadi putih pucat. Apa yang terjadi denganku?
Aku sengaja memakai jaket dan masker agar kulitku yang pucat tidak terlihat. Sesampai di tempat makan, aku memesan burger dan sebuah minuman soda 1 gelas. Di saat aku makan, aku mulai mencium aroma-aroma baru yang belum pernah kucium. Sepertinya indera penciumanku menjadi sangat tajam. Aku mencium sesuatu yang sangat enak yang membuat air liurku hampir saja menetes. Ya Tuhan, ada apa denganku? Bahkan detak jantung dan denyut nadi orang yang berseliweran, aku bisa mendengarnya dan merasakannya. Dan itu membuatku makin tidak terkendali. Apa yang terjadi denganku? Aku bergegas pulang dan melihat diriku di kaca, menatap dalam-dalam diriku. Apa yang terjadi denganku? Aku bingung sekali. Aku harus menemukan wanita itu. Aku harus menanyakan kepadanya apa yang telah dia lakukan kepadaku. Tiba-tiba aku merasakan darahku mendidih. Keluar sifat liar yang selama ini tidak pernah kurasakan. Kemudian aku memakai baju dan bergegas pergi keluar. Aku menginginkan sesuatu yang harus kudapatkan malam ini. Dalam pikiranku hanya ada satu kata yang selalu terngiang-ngiang. Darah, darah, darah segar. Makin air liurku menetes tak terkendali dan tubuhku makin tidak bisa aku kontrol. Aku bersembunyi di dalam gelap dan rimbunnya pepohonan. Aku sedang berburu. Dari kejauhan, aku sudah mencium darah segar yang semakin mendekat. Aku mulai mengintai. Kulihat seorang wanita berjalan sendirian di malam yang penuh bulan purnama ini. Makin menetes air liurku. Dengan cepat, aku sudah berada di belakangnya. Tanpa banyak kata, aku langsung mendekapnya dari belakang dan menggigit lehernya sangat dalam. Aku tahu itu akan menimbulkan luka yang sangat dalam. Darah itu mengalir ke mulutku. Makin liar menghisapnya. Darah ini sangat nikmat dan enak. Aku terus menghisapnya sampai wanita itu mati tak berdaya. Aku buang tubuhnya ke sungai. Tak terasa, air mataku menetes. Dan aku menangis. Tak percaya apa yang sudah kulakukan. Kemudian aku bergegas pulang. Aku melihat wajah dan bajuku penuh darah. Apa yang terjadi denganku? Teriakku. Aku membenamkan tubuhku ke bataf. Aku harus menemukan wanita itu. Malam ini, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ke-10, dan entah sudah berapa malam aku melewati tempat itu. Tempat pertama kali aku bertemu dengan wanita yang cantik itu. Tapi aku belum pernah menemukannya. Malam ini, setelah memarkirkan mobilku di pinggir jalan, aku berjalan dengan gontai menyusuri jalan yang gelap ini. Rasa putus asa sudah merasuki pikiranku. Langkahku terhenti karena aku mencium sesuatu di depan sana. Aku fokuskan pandanganku ke arah depan. Di bawah bulan purnama, aku melihat wanita itu berdiri mematung memandangku. Sangat cantik dan mempesona, dengan setelan kemeja putih dan celana jeans sangat serasi. Apalagi dia memakai sepatu high heel yang runcing, sangat menggodaku. Aku terpesona dan sampai beberapa detik aku kehilangan kesadaranku. Aku berlari mendekatinya. Di saat aku berlari, tiba-tiba darahku mendidih. Tingkat keliaranku memuncak. Lariku pun makin kencang. Wanita itu tiba-tiba berbalik dan berniat pergi. Tapi sebelum wanita itu hendak meloncat ke pepohonan, aku sudah terlebih dahulu mengejar dan menyergapnya. Aku menerkamnya yang membuat tubuh kami terguling-guling. Aku berada di atas tubuhnya, mendudukinya sambil mencekik lehernya dengan tangan kananku. Aku menyeringai. Aku sama sekali tidak takut lagi padanya.
Aku merasa kekuatanku beribu-ribu kali bertambah. Aku makin liar dan menyeringai padanya. Sambil berbisik, aku tanyakan, "Siapa kamu? Dan kenapa aku seperti ini?" Tapi wanita itu tetap tidak menjawab, hanya mendesis marah. Tiba-tiba aku terlempar beberapa meter ke belakang karena dorongan yang sangat kuat dari wanita itu. Baru juga aku tersungkur, tiba-tiba wanita itu sudah berdiri di depanku dan menendangku sampai terpental beberapa meter. Melihat wanita itu berlari menjauh dan hendak pergi lagi, aku langsung saja bangun dan mengejarnya dengan cepat. Aku melompat kepadanya hingga membuat kami terjatuh lagi. Dan kali ini, dengan sekuat tenaga, aku menahannya agar tetap berada di bawah tubuhku. Aku mendudukinya lagi dan berbisik kali ini, "Kamu tidak akan bisa lari dariku." Sambil menyeringai, aku sangat puas. Wanita itu mencoba melawan, tetapi aku menahannya dengan kuat. Aku tatap lekat-lekat wajahnya. Matanya sangat indah, hidungnya mancung, bibirnya sangat seksi. Aku sangat tergoda padanya. Aku bergairah. Sifat liarku makin bergejolak. Beberapa tetes darah yang keluar dari bibirku menjatuhi hidung dan bibir seksinya. Dan itu makin membuatku sangat bernafsu padanya. Aku sangat terangsang. Sambil kutekan kedua tangannya agar tidak bisa berkutik dengan posisi tubuhku yang masih di atasnya. Aku menjilat perlahan darah yang menjatuhi hidungnya. Kemudian aku jilat darah yang jatuh ke bibirnya. Birahiku makin memuncak. Aku mencium paksa bibirnya, lehernya, dan seterusnya. Akhirnya aku menidurinya. Ya, aku meniduri wanita itu. Akhirnya tidak berdaya dia di tanganku. Walaupun dia terus meronta-ronta, wanita itu menjadi milikku. Setelah melakukan semua itu padanya, kemudian aku berbisik kepadanya, "Aku harus memilikimu, walaupun nyawa taruhanku, karena kamu yang juga telah mengubahku menjadi seperti ini. Dan aku sangat menyukaimu."